Muhammad bersepakat bersama bahwa Nabi Muhammad akan membawa barang dagangan Siti Khadijah menuju ke negeri Syam, dan Siti Khadijah menyertakan budak laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan ke negeri Syam untuk menemani Al-Amin ini, untuk menemani seorang pemuda ini. Kemudian tentu saja dalam proses perjalanan, kita kalau ingin kenal sama seseorang, salah satunya adalah dengan cara bersafar dengannya. Karena ketika kita safar, ketika kita pergi jauh, kita akan bisa melihat karakter sesungguhnya orang itu seperti apa. Karena dalam safar terkadang kan banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita akan lihat kesabarannya seperti apa, orangnya tangguh atau tidak, itu biasanya terlihat ketika safar. Sehingga ketika safar, ketika perjalanan membawa barang dagangan, Maisarah melihat betapa luar biasanya akhlak dari seorang Nabi Muhammad SAW, akhlak yang istimewa, akhlak yang luar biasa, yang pada akhirnya akhlak itu diceritakan kepada Siti Khadijah. Diceritakan semua kebaikan-kebaikan itu pada Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah tertegun ketika mendengar bahwa seorang yang bernama Muhammad ini betul-betul tidak hanya sekedar julukan, tapi memang memiliki akhlak yang demikian dalam kesehariannya. Maka senanglah Siti Khadijah, apalagi perdagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad pada saat itu membawa keuntungan yang sangat besar. Maisarah menceritakan bagaimana jujurnya Nabi Muhammad dalam berdagang, bagaimana para pembeli atau customer loyal untuk kembali beli barang dagangan Siti Khadijah. Sehingga akhirnya Siti Khadijah, singkat cerita, jatuh hati dengan Nabi Muhammad SAW. Dan seorang wanita cerdas ini mengirimkan sahabatnya bernama Nafisah sebagai orang ketiga untuk menyampaikan keinginan untuk menikah, ya, kepada pamannya Nabi Muhammad SAW, kepada Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad, yang pada akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad pun meminang Siti Khadijah. Jadi kita lihat seolah-olah Rasulullah yang meminang Siti Khadijah, padahal Siti Khadijah duluan yang merasa senang dengan Rasulullah SAW. Waktu terus berjalan, pernikahan ini sangat luar biasa, pernikahan yang dianugerahi sakinah mawaddah warahmah walaupun berbeda 15 tahun. Usianya Rasul pada saat itu dikatakan 25, usianya Siti Khadijah pada saat itu adalah 40 tahun. Ada sebuah kejadian yang menunjukkan betapa luar biasanya Siti Khadijah ini. Rasulullah SAW pada saat itu belum jadi Rasul, senang sekali untuk pergi ke Gua Hiro, teman-teman sekalian. Kenapa? Gua Hiro itu letaknya di Jabal Nur, naik tinggi sekali. Kalau teman-teman umroh atau teman-teman haji, teman-teman naik ke atas itu, ya itu sekarang sudah ada tangganya, teman-teman bisa naik ke atas 1,5 jam, teman-teman sampai di sana. Tapi dulu bukit yang curam, jabal atau gunung yang sangat tinggi. Rasulullah biasa menyendiri, di atas bukit itu ada gua, namanya Gua Hiro, menyendiri karena merasa bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang Arab ini? Perbudakan terjadi di mana-mana, kemudian ketidakadilan, perempuan tidak ada harganya sama sekali, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Jadi Nabi Muhammad yang saat itu belum jadi nabi itu banyak merenung di Gua Hiro, sampai kemudian akhirnya malaikat Jibril datang dan turunlah wahyu al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di malam hari itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, menandakan Nabi Muhammad menjadi seorang Rasulullah, resmi menjadi seorang Rasulullah. Tentu saja Nabi Muhammad merasa ketakutan, karena di malam hari yang gelap gulita tiba-tiba ada seseorang jalan turun menuju ke rumah, lihat ke atas tiba-tiba malaikat Jibril yang tadinya kalau di Gua Hiro wujud manusia, kalau perjalanan pulang wujud aslinya malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Ketakutan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah menggigil ketika sampai di rumah, dan kemudian Rasulullah SAW meminta agar Siti Khadijah menyelimutinya. Dan kemudian Siti Khadijah, kita masih bahas tentang cerita Siti Khadijah, kemudian mengatakan kepada sang suami, janganlah takut wahai suamiku, demi Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Engkau adalah pemikul beban orang lain yang susah. Engkau adalah pemberi
bantuan kepada orang-orang yang miskin, penjamu tamu, penolong orang lain, penegak kebenaran. Jadi Siti Khadijah membesarkan hati Rasulullah, memberikan kepercayaan diri kepada Rasulullah. Seorang istri qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata untuk suaminya. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Itu keutamaan dari Siti Khadijah. Beliau mendampingi Rasulullah, percaya pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menghibur hati suaminya. Tidak sampai di situ, kemudian Rasulullah SAW dibawa kepada pamannya Siti Khadijah namanya Warakah bin Naufal. Pada saat itu Khadijah menginginkan agar adanya solusi. Jadi suaminya dalam keadaan ketakutan, teman-teman sekalian. Yang kemudian Siti Khadijah membawa kepada Warakah bin Naufal, pamannya ahli kitab, untuk menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Warakah, apa yang terjadi sesungguhnya pada Rasulullah. Maka Warakah pun berkata bahwa apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu juga terjadi kepada Nabi terdahulu, kepada Nabi Musa. Dan itu ciri-ciri dari seorang Nabi. Kemudian Warakah bin Naufal mengatakan, seandainya aku masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu. Nabi bertanya, apakah mereka nantinya akan mengusir saya? Kemudian Warakah menjawab, ya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku mendapati itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Begitu kata Warakah bin Naufal. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Siti Khadijah berperan untuk mencari solusi untuk suaminya yang sedang ketakutan, yang sedang gelisah. Dicarikanlah ahli kitab ya Warakah bin Naufal, dan menginformasikan bahwa itu adalah tanda bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi terakhir. Kemudian Siti Khadijah diceritakan memberikan seluruh hartanya dari perdagangannya untuk dakwah Islam, untuk penyebaran Islam, untuk orang-orang kenal Islam. Yang tadinya kaya raya, kemudian akhirnya di akhir hidupnya jatuh miskin karena hartanya habis untuk dakwah, hartanya habis untuk berderma. Tanpa adanya Siti Khadijah, wallahu a'lam, mungkin kita nggak kenal Islam sampai hari ini, teman-teman sekalian. Dan Siti Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu sebagai kain kafannya Siti Khadijah. Jadi saking nggak punya harta lagi, maka Siti Khadijah minta sorbannya suaminya untuk dijadikan kain kafan kalau beliau meninggal dunia. Walau sorban itu tidak pernah dipakai oleh Siti Khadijah karena kain kafannya Siti Khadijah itu dari malaikat Jibril, ya, dari malaikat Jibril. Kemudian Siti Khadijah mendampingi Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah pada saat itu bersama kaum muslimin diboikot, ya, selama 3 tahun. Artinya diasingkan orang-orang muslim ini. Orang-orang muslim kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai akhirnya Siti Khadijah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Diceritakan dalam sejarah Islam bahwa tahunnya Siti Khadijah meninggal dunia sebagai tahun kesedihan. Saat itu tidak hanya Siti Khadijah yang meninggal dunia, tapi Abu Thalib, pamannya Rasul, yang kedua orang ini adalah orang yang sangat penting dalam pendukungnya Rasulullah untuk berdakwah. Maka Rasulullah begitu bersedih ketika wafatnya Abu Thalib, pamannya, dan juga istri tercinta yang selama ini mendukung dakwahnya. Dari pernikahan Siti Khadijah dan Rasulullah dianugerahi 6 orang anak. Ada Qasim dan Abdullah, anak laki-laki yang meninggal di waktu kecil, dan kemudian tersisalah 4 orang anak perempuan yang menjadi contoh untuk para muslimah. Siapa mereka? Ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum. Baik, teman-teman sekalian, itu kisah singkat mengenai Siti Khadijah yang membuat kita yang bergabung dalam komunitas sahabat Khadijah ini tahu betul siapa sosok yang sedang kita kagumi ini. Apa sih keutamaan-keutamaan dari Siti Khadijah? Tadi kita sudah bahas bahwa Siti Khadijah itu adalah penghulunya wanita syurga atau wanita terbaik. Dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad disebutkan, hasbuka min nisa'il alamin. Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Ada Maryam bintu Imran, ada Khadijah bintu Khuwailid, ada Fatimah, dan juga ada Asiyah. 4 orang ini. Jadi dikatakan keutamaan Siti Khadijah, beliau adalah wanita terbaik. Dan keutamaan dari Siti Khadijah, bahkan Allah menitipkan salam untuk Siti Khadijah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi Allah SWT mengirimkan salam. Saking luar biasanya sosok ini dalam suksesnya dakwah Rasulullah. Hartanya, jiwa, raga diserahkan untuk dakwah Islam Siti Khadijah. Maka Allah SWT memberikan salam untuk Siti Khadijah melalui malaikat Jibril. Hal ini terlihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, diceritakan dalam hadis tersebut, wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya, Robnya dan diriku, kata malaikat Jibril, mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkanlah pula
untuknya bahwa ia memiliki atau ia mendapatkan rumah di surga dari emas yang nyaman, yang tidak bising dan tidak merasa capek. Kenapa? Kenapa Allah kasih rumah di surga yang tidak bising dan tidak merasa capek? Karena seluruh hidup Siti Khadijah, beliau berjuang luar biasa dengan lelahnya, dengan hiruk pikuknya. Maka Allah ganti kesabaran, ketulusan, totalitas mengabdi pada agama dengan harta, jiwa, raganya, Allah ganti dengan rumah di surga yang tidak ada bising lagi, tidak ada merasa capek lagi. Begitu pula kelebihan atau keistimewaan dari Siti Khadijah. Yang ketiga, tadi ya, yang pertama adalah wanita terbaik, Siti Khadijah tersebut. Yang kedua adalah keutamaan dari Siti Khadijah, Allah dan malaikat Jibril menitipkan salam untuknya. Yang ketiga, keistimewaan dari Siti Khadijah adalah Nabi menganggap bahwa mencintai Siti Khadijah adalah sebuah karunia. Kita tahu bagaimana setianya Bunda Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Siti Aisyah saja, istri Rasul yang lain, itu cemburu kepada orang yang sudah tiada. Sampai kemudian apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Siti Aisyah sangat cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim. Sungguh Allah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Jadi Rasulullah, keistimewaan Siti Khadijah, bahwa Rasulullah atau Nabi menganggap mencintai Siti Khadijah adalah sebuah karunia. Baik, sekarang kita sudah sama-sama mendengar secara singkat tentang siapa itu Siti Khadijah. Beliau tidak hanya seorang istri yang salihah, beliau ibu yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Beliau juga adalah seorang muslimah yang jujur, teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membahas berikutnya. Kalau kita lihat Khadijah atau Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, berprofesi sebagai seorang pembisnis atau sebagai seorang pedagang. Mari kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita yang bekerja atau ibu rumah tangga? Mana yang harus kita pilih? Mana yang terbaik? Baik teman-teman sekalian, kita akan lihat bahwa kita bisa menjalankan dua-duanya. Ibu rumah tangga, urusan rumah beres, urusan pekerjaan juga bisa, kita mendapatkan penghasilan sendiri juga bisa. Bagaimana caranya? Tentu saja kalau kita bisa berbisnis di rumah, sehingga kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai seorang ibu dan istri dengan baik. Kalau kita sibuk bekerja di luar, mungkin terlalu sibuk, khawatir yang di rumah terbengkalai. Mari kita lihat teman-teman sekalian, wanita bekerja bolehkah di dalam Islam? Wanita karir bolehkah di dalam Islam? Kita tahu di dalam Islam bahwa laki-laki fungsinya sebagai kepala keluarga. Laki-laki memiliki tanggung jawab utama lahir batin untuk keluarganya. Dan biasanya laki-laki mengurusi urusan di luar rumah. Sementara perempuan biasanya umumnya mengerjakan segala sesuatu di dalam rumah. Umumnya seperti itu. Ya, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagai dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian wanita, dan karena para laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang harusnya memberi nafkah adalah laki-laki. Jadi tulang punggung itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dia dilindungi, dia dijaga. Yang tugas utama pencari nafkah adalah laki-laki. Fitrahnya begitu. Kalau kita lihat fitrahnya wanita dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, fitrahnya wanita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qurna fi buyutikunna. Hendaklah kalian para wanita, para istri tetap berada di rumah kalian. Jadi, kalau kita lihat, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, hendaklah para perempuan atau para istri menetap di rumah-rumah kalian, jangan kalian keluar kecuali ada kebutuhan. Lebih baik memang di rumah. Keluar boleh kalau ada sebuah keperluan. Kalau memang tidak melanggar syar'i, ya, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah kita tahu basic bahwa memang pencari nafkah adalah laki-laki, perempuan lebih baik di rumah, tapi kita harus tahu teman-teman sekalian, tidak selamanya kondisi nafkah suatu keluarga itu dalam keadaan ideal. Beruntunglah kalau suaminya atau ayahnya sehat, kuat, bekerja, bisa menafkahi, alhamdulillah. Tapi ada sebagian keluarga yang suaminya kehilangan pekerjaan, atau ayahnya di PHK, ayahnya sakit,
atau suami atau ayah sudah bekerja tapi belum cukup, atau ada kasus janda punya orang tua yang tua renta, siapa yang membiayai? Sehingga di posisi ini atau di kasus ini wanita-wanita akhirnya mengambil peran, membantu, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pria mencari nafkah, tapi membantu. Betapa hebatnya wanita-wanita yang seperti ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggantungkan hidupnya, yang harusnya hidupnya ayahnya yang menafkahi, suaminya yang menafkahi. Tapi keadaan keluarga kan nggak ideal, teman-teman sekalian. Ada sebagian keluarga yang tadi saya sebutkan kasus-kasusnya seperti itu, sehingga membuat sang wanitanya yang akhirnya bekerja. Ini kan luar biasa. Mari kita lihat hukum wanita bekerja menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi memandang hukumnya wanita bekerja itu diperbolehkan, bahkan bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib kalau memang wanita tersebut membutuhkan itu. Contoh perempuan bekerja itu banyak, teman-teman sekalian. Bahkan di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 23 sebagai contoh. Di situ dicontohkan bahwa ada dua perempuan, dua anak Nabi Syuaib alaihissalam yang bekerja untuk mengambil minuman untuk hewan ternak. Ada Nabi Musa alaihissalam di situ bertanya kepada wanita tersebut, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka menunggu lama sekali, nggak ngambil-ngambil air, karena banyak laki-laki di situ kan. Kemudian dua anak perempuan ini mengatakan, diabadikan kalimat tersebut dalam surah Al-Qasas ayat 23. Dua wanita ini mengatakan, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Kami melakukan ini karena bapak kami termasuk orang tua yang sudah lanjut umurnya. Jadi perempuan-perempuan ini bekerja, kenapa? Karena ayahnya sudah lanjut umurnya. Jadi mengambil alih atau mengambil peran ya dari tugas orang tua. Jadi wanita bekerja ini sudah banyak diceritakan di dalam Quran maupun di dalam hadis, diceritakan dalam kisah-kisah, banyak teman-teman sekalian. Sekarang untuk memotivasi teman-teman untuk bisa bekerja, berniaga, berdagang, mendapatkan uang sendiri, maka kita harus tahu keutamaan wanita-wanita yang membantu ekonomi keluarga. Apa sih keutamaan wanita-wanita yang membantu ekonomi keluarga? Pertama, dia akan mendapatkan 2 pahala. Kita tahu sekali lagi bahwa nafkah memang merupakan kewajiban suami atau ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istrinya kaya sekalipun. Jadi kalau istrinya kaya sekalipun, tetap seorang suami harus memberikan nafkah menurut kemampuannya suami. Jadi jangan sampai suami-suami mengatakan, saya nggak perlu kasih nafkah lagi karena istri saya sudah kaya raya. Nggak bisa. Karena kewajiban dari seorang suami adalah tetap memberikan nafkah walaupun istrinya kaya raya. Ya, apa yang dimaksud ketika wanita bekerja mendapatkan uang, kemudian diberikan uang tersebut untuk membantu keluarga, dia dapat 2 pahala? Ini terjadi kepada istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama istrinya Ibnu Mas'ud adalah Zainab. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan kisah ini. Zainab berkata kepada Rasul, ya Rasul, hari ini engkau menyuruh kami untuk bersedekah. Aku punya perhiasan ya Rasul, kata Zainab. Aku ingin bersedekah dengan perhiasan ini. Tapi suamiku mengatakan dirinya dan anak-anaknya lebih berhak mendapatkan hartaku ini. Benarkah apa yang dikatakan oleh suamiku itu ya Rasul? Jadi Zainab bercerita, Zainab punya harta, mau memberikan kepada orang lain. Tapi ternyata suaminya sendiri perlu, anak-anaknya sendiri perlu. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan, kalau engkau melakukan demikian, engkau mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala apa? Pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Jadi istri-istri atau perempuan-perempuan, anak-anak perempuan atau para istri yang pada akhirnya bekerja dan mendapatkan uang sendiri, kemudian uang itu untuk bantu orang tua kita, atau uang itu bantu suami kita, uang itu bantu untuk kehidupan keluarga kita, maka kita mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala kekerabatan. Maknanya adalah dengan kita memberikan uang itu maka terjalin hubungan yang baik antar keluarga. Yang kedua adalah pahala sedekah. Kita sedang bersedekah kepada orang-orang itu. Kita telah bersedekah kepada orang tua kita. Kita bersedekah kepada suami kita. Kita bersedekah kepada anak-anak kita misalnya. Tapi kalau suami nggak sedekah karena kewajiban suami memberi nafkah. Itu memang haknya kita mendapatkan nafkah. Tapi kalau uang istri, 100% itu uang istri. Ketika atau 100% uang miliknya sendiri. Nggak ada dia untuk orang lain tidak ada kewajiban sebetulnya. Tapi kalau dia memberikan itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi keutamaan wanita yang bekerja adalah dia mendapatkan 2 pahala, pahala kekerabatan atau pahala tali silaturahim, dan kemudian yang kedua adalah pahala sedekah. Kemudian teman-teman yang sedang bekerja, berniaga, berdagang, apapun itu bentuknya yang syar'i, yang tidak menyalahi aturan Allah, engkau sedang berjihad fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, suatu ketika Rasul bersama dengan para sahabat-sahabatnya
beliau sedang berjalan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabat itu melihat ada seorang anak muda yang membelah kayu bakar. Kemudian para sahabat menyayangkan, sayang banget, sayang sekali anak ini. Menggunakan daya kekuatannya bukannya untuk jihad, berperang di jalan Allah, malah untuk membelah kayu bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Janganlah kalian berkata demikian. Sesungguhnya bila dia bekerja, menghindarkan diri dari mengemis dan meminta-minta, maka dia sedang berada dalam jalan Allah. Dia sedang berjuang di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghidupi orang tuanya atau keluarganya yang lemah, dia sedang berada di jalan Allah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberikan untuk anak-anaknya, keluarganya, ibunya sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ingatkan demikian. Rasul lanjutkan, namun kalau ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan, memperkaya dirinya sendiri, maka dia berada dalam jalan syaitan. Jadi Rasul memuji orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, apalagi perempuan-perempuan, masya Allah, ya, untuk menghindarkan diri dari minta-minta, untuk bisa membantu orang tuanya, bisa membantu keluarganya, maka dia sedang berada dalam, dinilai sebagai orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian. Kita lihat di sini ya, dalam fatwa Islam ditegaskan bahwa khusus masalah gaji istri yang bekerja, gaji perempuan yang bekerja, semuanya menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun kecuali dengan kerelaan hati dari sang istri. Jadi teman-teman wanita, para sahabat Khadijah di sini yang kemudian dapat penghasilan sendiri, itu hakmu 100%. Tapi tentu seorang wanita yang baik, dia akan berbagi untuk orang-orang yang terdekatnya yang membutuhkan. Berikutnya kita akan melihat perkataan dari ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Beliau mengatakan, Islam tidak melarang wanita untuk berbisnis. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Sebagaimana teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, Rasulnya dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu. I'malu, ya. Kita disuruh bekerja, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan para mukmin akan melihat pekerjaanmu. Berikutnya teman-teman sekalian, di sini dikatakan qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya, dalam surat Taubah ayat ke-105. Berikutnya teman-teman sekalian, kita lihat banyak sekali wanita-wanita bekerja di zaman Rasul, yang mana ini bisa menjadi referensi bagi kita bahwa di zaman Rasul banyak sekali sektor-sektor pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para wanita-wanita. Pertama, wanita yang berada di zamannya Rasul, mereka bekerja dalam sektor kesehatan. Kita lihat ya dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku ikut peperangan bersama dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 kali. Aku berada di belakang rombongan pasukan ini dan tugasku membuat makanan dan mengobati orang yang terluka dan merawat orang yang sakit. Jadi sejak dulu sudah ada perempuan-perempuan yang bekerja dalam sektor kesehatan. Kedua, di zamannya Rasul sudah ada wanita-wanita yang bekerja di sektor perkebunan atau sektor pertanian. Di masa Rasulullah, khususnya di Madinah, pekerjaan utama itu selain berdagang juga bertani. Jadi para perempuan-perempuan itu mereka juga bertani. Ketiga, di zamannya Rasul, pekerjaan yang dilakukan oleh wanita-wanita adalah memproduksi kerajinan-kerajinan tangan. Kita lihat bahwa tadi saya katakan Zainab, ya, istrinya Ibnu Mas'ud, itu wanita yang memproduksi sesuatu, ya, mengerjakan pekerjaan kerajinan tangan. Atau Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, juga menyamak kulit binatang. Istrinya Rasulullah, Zainab ini digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi beliau ini bekerja untuk berderma. Beliau bekerja bukan untuk menafkahi, karena Rasul menafkahi, tapi beliau bekerja untuk banyak bersedekah. Makanya digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bekerja, nggak ada alasan untuk kita nggak berbisnis. Kenapa? Kalaupun itu nggak perlu untuk bantu keluarga kita bisa berderma lebih banyak lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk yang keempat, profesi yang di zamannya Rasulullah, para wanita-wanita itu adalah mengajar. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, mereka ini adalah menjadi penyampai pesannya Rasulullah SAW, ya, menyampaikan ilmu-ilmu. Juga pekerjaan lain seperti Siti Khadijah yang kita bahas dari tadi ini, pekerjaannya adalah seorang pedagang. Kemudian Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, pekerjaannya membantu suaminya. Kemudian ada Asyifa binti Abdullah yang pekerjaannya beliau tuh sangat pandai membaca, pandai menulis, banyak mengajari wanita-wanita di zaman itu. Dan kemudian beliau menjadi orang yang diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi
orang yang mengurusi masalah pasar. Itu Ashifa binti Abdullah. Artinya leadership-nya ada. Beliau adalah seorang wanita yang terpercaya, yang Umar bin Khattab tahu bahwa beliau bisa mengurusi pasar. Akhirnya dipilihlah Ashifa binti Abdullah sebagai orang yang mengurusi pasar. Juga ada MUA, di zamannya Rasul itu ada make up pengantin ya, kalau sekarang kan MUA, namanya Ummu Salim binti Malhan. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang menandakan perempuan-perempuan jangan nggak berdaya. Ayo kita berdikari, ayo kita mandiri, ayo kita bergerak, kita bisa insya Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan, di mana pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan itu membuat kita bisa lebih banyak berderma. Jadi orientasi kita dapat uang sendiri adalah sedekah kepada orang terdekat dahulu tentunya. Setelah itu sedekah kepada orang-orang di luar sana, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, duafa, dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau seorang perempuan ingin bekerja. Pertama adalah pekerjaannya tidak boleh mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan rumah. Karena urusan rumah adalah pekerjaan utamanya. Jadi kalau kita mau bekerja harus paham bahwa pekerjaan utama seorang perempuan, apalagi seorang istri, seorang ibu adalah mengurusi rumahnya, anak dan suaminya. Jadi pekerjaan nggak boleh mengganggu kewajiban utamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus dengan izin dari suaminya kalau sudah menikah. Harus dengan izin dan restu dari suaminya. Kemudian yang ketiga, harus menerapkan adab-adab Islami. Apa itu? Tidak melembutkan suara kepada laki-laki yang bukan mahram. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32 dikatakan, janganlah kamu tunduk berbicara serta berkeinginan orang yang ada penyakit hati di dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jadi jangan melemah lembutkan suara kita, jangan memanja-manjakan suara kita kepada laki-laki yang bukan mahram. Ya, menerapkan adab-adab Islami. Termasuk menjaga pandangan teman-teman sekalian. Menjaga pandangan. Terkadang kalau kita terlalu banyak berinteraksi, ikhtilat, bercampur baur, laki-laki dengan perempuan, kadang mata kita ini memandang kepada yang lain, yang seharusnya kita jaga. Berawal dari pandangan nanti akan muncul kepada yang lain-lain. Makanya dalam surah An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan pada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Sama dalam surah An-Nur ayat berikutnya. Ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan pada wanita-wanita beriman, jagalah pandangan mereka dan jaga kemaluan. Jadi kalau mau bekerja, terapkan adab-adab Islami, suaranya jangan dilemah lembutkan kepada yang bukan mahram, jaga pandangan, sekiranya yang mampu menggetarkan hati itu dijaga pandangannya, karena kita orientasinya adalah bekerja, maka kita fokus untuk bekerja, bukan untuk berbuat yang aneh-aneh. Kemudian pakai menutup aurat, tentu saja, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yafraqna fala yudzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Kemudian apalagi yang hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin bekerja, berikutnya adalah pilih pekerjaan yang sesuai dengan tabiat dari seorang wanita. Yang umumnya dilakukan oleh wanita. Berdagang apakah boleh dilakukan wanita? Boleh. Sudah ada contohnya Siti Khadijah. Jadi pilih pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya wanita. Berikutnya, tidak ikhtilat, tidak campur baur. Jadi hendaklah seorang wanita memilih tempat lingkungan kerja yang aman, yang terhindar dari fitnah. Ya, kalau kerja di rumah itu lebih baik lagi, masya Allah. Kalau bisa bisnis dari rumah, maka itu lebih baik lagi. Berikutnya, apa-apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan kalau seorang wanita ingin bekerja, hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Jika tidak ada pekerjaan di dalam rumah, baru boleh cari pekerjaan di luar rumah yang sekiranya tidak ada fitnah. Begitu teman-teman sekalian. Beberapa panduan ketika kita ingin bekerja. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau bekerjanya berdagang, bagaimana itu? Bagaimana dengan berdagang? Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, tapi hendaklah kalian berdagang atas rasa suka atau rela di antara kalian. Jadi berdagang ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, sahabat-sahabat sekalian. Dan sebagian ulama mengatakan berdagang atau berbisnis adalah mata pencaharian yang paling utama, Kita lihat dalam hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dan Al-Hakim dijelaskan, ada yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasul, mata pencaharian apa yang paling baik? Kata orang ini. Maka Rasul menjawab, pekerjaan dari seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.
Bahkan Rasul juga mengatakan salah satu pekerjaan yang terbaik adalah dari tangan sendiri dan jual beli yang diberkahi. Maka itu menjadi alasan kenapa kita harus berbisnis, kenapa kita harus berdagang. Apa sih keutamaan berdagang? Apa sih keutamaan berbisnis? Kenapa sih kita harus berbisnis? Karena Rasulullah SAW sendiri memberikan doa khusus untuk orang-orang yang sedang berdagang, orang-orang yang sedang berbisnis. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW senantiasa berdoa, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual dan ketika membeli dan ketika menagih hutangnya. Jadi di sini juga mengindikasikan betapa Rasul juga berdoa agar Allah merahmati orang-orang yang ketika menjual atau beli, ada jual beli di situ. Artinya bisnis perdagangan itu adalah suatu pekerjaan yang Rasulullah SAW doakan agar kita mendapatkan rahmat. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya kita akan membahas bekal untuk menjadi seorang pembisnis muslim. Bekal yang harus dimiliki oleh seseorang yang ketika dia ingin menjadi seorang pembisnis. Pertama, menjadikan bisnis bernilai pahala. Menjadikan bisnisnya adalah bernilai pahala teman-teman sekalian ya. Jadi niat kita ketika kita berbisnis atau niat kita ketika kita berdagang adalah untuk menginginkan kebaikan bagi diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi niatnya adalah niat yang lurus, niat yang baik, niat yang kita mau mencari penghasilan untuk menghindarkan diri kita dari minta-minta, menjaga kehormatan diri kita untuk mengamis kepada orang lain, dan kita niatkan untuk berderma, niatkan untuk membantu orang lain. Maka bekal untuk menjadi seorang pembisnis muslim pertama, jadikan bisnis itu bernilai pahala. Artinya innamal a'malu binniyat. Jadi kita niatkan dari awal bisnis ini untuk apa? Untuk bantu diri sendiri, untuk bantu keluarga, untuk bantu orang lain. Itu juga termasuk niat yang betul. Kedua, memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang jujur. Ingat Rasulullah SAW kenapa bisa menjadi seorang pembisnis yang handal, yang hebat? Karena al-aminnya tadi, karena terpercaya. Sekarang kita lihat banyak sekali penjual-penjual online antara foto dan produknya itu nggak sama terkadang. Akibatnya apa? Pembelinya nggak loyal, nggak repeat order karena ada kebohongan di situ. Tapi kalau Rasulullah, kalau lagi jual, contoh jual kurma, kurmanya basah ya dikatakan kurmanya basah. Kualitas barangnya tidak baik ya dikatakan kualitas barangnya tidak baik. Jadi memiliki akhlak yang jujur, dengan begitu customer akan loyal, konsumen akan percaya. Kenapa perdagangan Rasulullah keuntungannya berlipat-lipat? Karena customer-nya percaya, karena percaya jadinya loyal, jadinya setia untuk membeli barang-barang dagangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada beberapa poin yang ingin saya bahas terakhir pada hari ini teman-teman sekalian mengenai bagaimana cara kita meraih rezeki. Salah satunya melewati perdagangan tadi. Setelah tadi kita dengar kisah Siti Khadijah, kenapa kita harus berdagang, wanita-wanita yang bekerja itu seperti apa dalam Islam, kemudian apa-apa saja yang harus dipikirkan untuk seorang wanita ketika dia mulai bekerja. Kemudian ada yang penting yang ingin saya bahas terakhir pada hari ini, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ingin meraih rezeki, ingin menjemput rezeki, ingin mendapatkan rezeki, ada beberapa poin yang teman-teman harus ingat betul. Selain teman-teman nantinya ketika teman-teman bergabung di Sahabat Khadijah, teman-teman akan diajari secara teknis bagaimana marketing lewat WA, bagaimana marketing lewat sosmed, atau menjual barang dagangan lewat sosmed. Teman-teman akan banyak sekali dapat ilmu secara teknis, dan ilmu itu penting untuk seorang yang memulai untuk berdagang. Tapi teman-teman harus tahu ada beberapa hal yang sangat penting yang teman-teman gak boleh lupakan ketika teman-teman memutuskan untuk berdagang, termasuk juga diri saya. Sebab Allah membuka pintu rezeki kepada kita adalah takwa, tawakal, istiqamah. 3 hal ini sebagai seorang muslim kita nggak bisa tinggalkan. Takwa, tawakal, istiqamah. Maksudnya apa? Kita lihat dalam surat Talak ayat 2-3 sebagai dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu maksudnya kita berusaha apa-apa yang Allah perintahkan, kita jalankan, yang Allah benci kita tinggalkan. Jadi kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah menyandarkan pada Allah. Berserah menyandarkan pada Allah itu juga dengan ikhtiar dan doa, maka niscaya kata Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi
rahasia supaya kita bisa sukses selain kita mempelajari berbagai macam cara ini itu duniawi yang diajarkan oleh teman-teman di Sahabat Khadijah. Ketika teman-teman gabung, secara teknis teman-teman akan diajarkan bagaimana menjual, bagaimana memilih produk, bagaimana marketing, bagaimana bisa menarik konsumen, bagaimana closing dan sebagainya. Tapi teman-teman harus tahu ini, bahwa yang menjadikan kita berhasil itu adalah takwa, tawakal, dan istiqamah. Takwa itu bagi seorang muslim itu bisa dilihat dengan cara kita melihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban dan melengkapi amalan kita dengan amalan sunnah. Misalnya kita sudah sholat 5 waktu dan kemudian kita tambahi, sudahkah dengan sholat tahajudnya, rawatibnya, sholat duhanya, sudahkah? Jadi takwa bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Memandang diri kita, apakah kita sudah menjalankan kewajiban, apakah kita sudah melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah, seperti itu. Berikutnya, sebelum nanti teman-teman akan banyak dapat materi dari Sahabat Khadijah, teman-teman juga harus ingat selain takwa, tawakal, istiqamah dalam kebaikan, teman-teman juga harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini terjadi? Ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri, rahimahullah. Beliau didatangi oleh banyak orang. Ada orang pertama datang, "Wahai Hasan Al-Basri, saya ini terkena panceklik, kemarau, saya miskin, gagal panen, apa yang harus saya lakukan?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Terus ada lagi yang datang, "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini miskin, nggak punya harta. Gimana caranya memperbanyak harta?" Istighfar, kata Hasan Al-Basri. "Wahai Hasan Al-Basri, aku ini nggak punya anak. Apa yang harus aku lakukan?" Istighfar, kata Hasan Al-Basri. Ternyata Hasan Al-Basri mengatakan ini berdasarkan dalil dalam surah Nuh ayat 10-12. Di situ bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Di dalam surah Nuh ayat 10-12 dikatakan, "Mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan bagimu, membanyakkan hartamu, dan memberikanmu anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Jadi kita usaha dunia iya, kita mengetahui ilmu-ilmu dunia untuk berdagang iya, tapi jangan lupa usaha langitnya. Yaitu salah satunya adalah banyak beristighfar. Muslim itu nggak bengong, kalau dia diam pasti dia beristighfar. Maka ketika kau beristighfar, kata Allah tadi, Allah akan kirimkan hujan padamu, Allah akan memperbanyak hartamu, Allah akan memberikan anak-anak kepadamu. Berikutnya, teman-teman sekalian, yang harus juga teman-teman lakukan selain tadi takwa, tawakal, istiqamah, yang keempat istighfar, yang kelima sambung tali silaturahim. Ini kita membahas malam hari ini amalan-amalan agama ya. Tapi materi kedepannya teman-teman akan belajar amalan-amalan dunianya dalam berdagang. Yang kelima yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman ingin berhasil, ingin rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung tali silaturahim. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Siapa yang suka dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Hubungan kekerabatan, hubungan pada adik kakak baik, pada paman bibi baik, pada siapa lagi, saudara-saudara baik, maka itu akan membuat kita, Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita. Yang keenam, yang harus diperhatikan untuk kita kalau kita ingin mendapatkan rezeki adalah memperbanyak sedekah. Makanya tagline di Sahabat Khadijah ini berdagang atau berbisnis sambil berderma, sambil bersedekah. Karena bersedekah itu sejatinya teman-teman akan dilipat gandakan hartanya. Abdurrahman bin Auf itu saking bingungnya, terlalu kaya raya sahabatnya Rasul, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, itu sedekah terus-menerus. Semakin banyak sedekah, semakin kaya beliau. Jadi Allah kayakan beliau. Beliau takut karena terlalu kaya dan beliau takut nanti dihisapnya susah. Jadi beliau banyak sedekah karena ketakutan karena diri yang begitu kaya. Tapi semakin sedekah, semakin Allah buat kaya juga. Jadi yang keenam adalah kita memperbanyak sedekah. Dalam surah Saba ayat ke-39, teman-teman lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang artinya, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Ini loh janjinya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan unfik alaik. Kata Allah, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Berinfak kamu sama orang lain, kata Allah, aku akan berinfak kepadamu. Jadi itu sudah janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekah itu membuat kita semakin mendatangkan banyak rezeki insyaallah.
Begitu teman-teman sekalian. Dan berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha jangan ditinggalkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dikatakan bahwa wahai anak Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat pada waktu duha supaya engkau tercukupi di waktu siang. Jadi perbanyak sholat duha, ini membuat kita insya Allah akan Allah banyakkan rezekinya. Penutup dari saya pada hari ini teman-teman sekalian, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada sekelompok anak muda yang sholat di masjid dan mengangkat tangannya sepanjang waktu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, kalian sedang apa? Maka anak muda itu menjawab, kami adalah sekelompok anak muda yang berserah diri kepada Allah. Sepanjang hari kami habiskan berdoa, berzikir, dan melakukan sholat-sholat sunnah, kata anak tersebut. Maka apa kata Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin ini? Apa kata beliau? Wahai anak muda, keluarlah dari masjid. Setelah kalian sholat, keluarlah, bekerjalah. Jangan kalian menjadi pembohong. Harap kalian tahu saja Allah tidak akan menurunkan emas dari langit. Allah tidak akan menghujankan emas dari langit. Maksudnya, berdoa perlu betul. Ibadah sangat bagus, baik. Tapi tadi kata Umar bin Khattab, setelah itu keluar, bekerja. Allah nggak menurunkan hujan itu nggak menurunkan emas itu dari langit. Artinya ikhtiar, lakukan sesuatu, bergerak, lakukan sesuatu. Begitu teman-teman sekalian ya. Kemudian anak-anak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, bukankah Allah memberikan kecukupan kepada orang yang berserah diri? Bukankah Allah yang memberikan kecukupan dan berjanji untuk menjamin rezeki kepada makhluknya? Kata mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian bukan tipe orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang rajin bekerja untuk menggali potensi tanpa meninggalkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian Umar bin Khattab menasihati lagi, wahai umat manusia, carilah rezeki di muka bumi dan janganlah kalian menjadi beban orang lain. Bekerjalah secara baik, bekerjalah secara benar, karena bekerja dengan seperti itu banyak dibutuhkan. Bila di antara kalian pandai berdagang, kata Umar bin Khattab, maka jadilah pedagang yang handal. Jangan ada di antara kalian orang yang duduk dan bermalas-malas sambil berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, yang banyak membawa berkah. Berdoa boleh, tapi bukan berarti berdoa dan kemudian tidak kerja. Begitu teman-teman sekalian. Terakhir sekali pada pembahasan di malam hari ini, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya pada teman-teman semua. Mengenai sedekah. Jadi motivasi kita untuk berbisnis, bergabung di Sahabat Khadijah, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman pemateri amanah dalam memberikan ilmu-ilmu itu kepada teman-teman semua. Tapi mindset kita adalah kita harus jadi orang kaya, teman-teman sekalian. Kita harus jadi orang yang punya uang banyak. Kenapa? Supaya kita bisa bantu agama Allah. Supaya kita bisa membantu dakwah ini. Supaya kita bisa bantu orang-orang kesusahan di luar sana. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Kita nggak mau jadi orang minta-minta. Kita malu gitu untuk menjadi orang yang mengemis-ngemis pada orang lain. Kita mau berusaha. Selagi kita sehat, kita bisa, teman-teman sekalian. Kita bisa untuk banyak berderma, banyak sedekah dengan harta yang kita miliki. Teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mereka menyesal. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mati itu mereka berkata, "Ya Rabb, kenapa engkau tidak menunda kematianku sampai waktu-waktu yang dekat? Kenapa engkau tidak tunda saja kematianku? Kalau engkau tunda, aku bisa bersedekah dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang saleh." Jadi mereka mau sedekah nih, orang-orang yang sudah wafat ini mau sedekah karena saking tahu betapa pentingnya esensi dari sedekah. Apa sih keutamaan sedekah, teman-teman sekalian? Beberapa keutamaan sedekah. Yang pertama adalah sedekah merupakan amalan utama. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan tangan di atas adalah yang memberi. Tangan di bawah adalah yang menerima. Kemudian yang kedua, manfaat dari sedekah adalah ia melindungi dari bencana. Bisa saja nih teman-teman keserempet mobil, lagi jalan, cuman luka sedikit. Harusnya teman-teman mungkin sudah terguling-guling, tapi karena sedekahnya teman-teman cuman lecet sedikit.
Mungkin itu karena sedekah yang menyelamatkan teman-teman. Jadi kedua, fungsi dari sedekah adalah melindungi diri kita dari bencana. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Beliau mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah seorang pendosa, zalim, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Jadi yang kedua, kita tahu bahwa sedekah itu fungsinya adalah melindungi dari bencana. Kemudian yang ketiga, apa sih keutamaan sedekah? Kenapa sih kita gabung di Sahabat Khadijah diajak bisnis tapi juga diajak sedekah? Karena sedekah itu maka berlipat ganda pahalanya, teman-teman sekalian. Berlipat ganda pahalanya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 261 dalilnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki dan Allah Maha luas lagi Allah Maha mengetahui. Yang keempat, keutamaan bersedekah adalah menghapus dosa dan menghapus kesalahan. Apa kata Rasulullah SAW? Bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang kelima, kenapa kita harus sedekah? Karena sedekah membuat harta kita berkah dan terus berkembang. Tadi saya sudah ucapkan dalam surah Saba ayat 39, barang siapa yang kamu nafkahkan, niscaya Allah akan menggantinya. Yang keenam, kenapa kita harus sedekah? Karena sedekah melapangkan jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan seterusnya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang ketujuh, keutamaan dari sedekah adalah sedekah menjadi bukti keimanan kita. Kedelapan, ya kata Rasul apa tadi? Dalam sedekah adalah bukti keimanan. Yang kedelapan, kenapa kita harus sedekah? Karena orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ketika kita mati nanti teman-teman sekalian, nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, matahari diletakkan di atas kepala kita, dan ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa? Mereka yang salah satunya berderma dengan ikhlas. Berderma, bersodakoh, berinfak dengan ikhlas. Berikutnya, yang ke-10, pahala. Apa sih keutamaan kita bersedekah? Kenapa kita harus sedekah? Di komunitas Sahabat Khadijah, teman-teman akan diajak untuk berbisnis dan juga harus sedekah. Diajak untuk cinta sedekah. Kenapa? Karena itu kembali untuk diri kita sendiri. Yang ke-10, manfaat sedekah adalah pahalanya akan terus mengalir. Kata Rasul apa? Pahala, amalan, dan kebaikan bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, yakni mushaf yang ditinggalkan, masjid-masjid yang dibangun, sungai-sungai yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan pada saat dia sehat dalam hidupnya. Itu beberapa yang Rasul sebutkan. Tapi hati-hati teman-teman sekalian. Setan, syaitan itu akan menakut-nakuti kita supaya kita nggak sedekah. Dalam surah Al-Baqarah 268, setan akan mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir. Nggak usah sedekah, kamu kan masih miskin. Nggak usah sedekah, kamu kan masih perlu. Nggak usah sedekah, nanti hartamu habis. Itu kerjaannya syaitan tuh. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 268 dikatakan setan akan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Janji Allah lebih banyak tentang sedekah. Tapi cara kerja setan adalah menakut-nakuti kita supaya kita tidak mau sedekah. Begitu teman-teman sekalian. Terakhir dari saya sebuah quote, sebuah perkataan dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa infak yang dibelanjakan atau dikeluarkan di jalan Allah tidak pernah disebut berlebih-lebihan. Tapi untuk diri kita sendiri, maka kita harus bersikap hemat. Jadi kalau untuk sedekah, totalitas. Tapi untuk diri sendiri, jangan terlalu berlebih-lebihan. Secukupnya saja. Begitu teman-teman sekalian, itu yang membuat komunitas Sahabat Khadijah hadir di tengah teman-teman semua. Karena
saya safari dakwah, dan kemudian ketika safari dakwah saya banyak menemukan kisah-kisah. Salah satunya ada seorang wanita mengatakan suami saya meninggal dunia mendadak, ya. Suami saya meninggal dunia mendadak, kata si ibu ini, meninggalkan 3 orang anak yang kecil-kecil. Sewaktu saya menikah dengannya, kehidupan saya sangat dimanjakan, semuanya terpenuhi. Sekarang saya hidup dengan harta warisan dari suami membesarkan anak-anak. Tapi lama-lama harta warisan itu akan habis, maka saya harus bekerja, saya harus berbisnis, saya harus melakukan sesuatu. Maka komunitas Sahabat Khadijah mengajak teman-teman semua, yuk para wanita ataupun ikhwan mungkin yang bergabung, ayo ayo kita bekerja, ayo kita berdikari, ayo kita berdaya, ayo kita melakukan sesuatu. Dengan uang yang kita miliki kita bisa berderma lebih banyak. Dengan uang yang kita miliki kita bisa bantu banyak orang. Jadi mudah-mudahan dengan teman-teman bergabung, teman-teman dapat ilmu insya Allah, dan kemudian teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.